Kamu harus ngerti dulu gaya apa yang terjadi, energi, dan kejadiannya apa. 3. Jadi kalau menyelesaikan soal fisika itu kamu tahu ini gaya apa yang terjadi di dalam situ. Terus ngerti tentang energi. Energinya paling umum ya. Ini yang pasti ya kita mikir energi. Yang ketiga apa? Tadi yang kejadiannya. Ini kejadian apa? Ini kejadian apa? Kalau kejadian dengan pegas, berarti kamu mikir yang pegas. Kalau kejadiannya adalah harmonik sederhana, berarti kamu pikir harmonik sederhana. Makanya kita disuruh belajar tentang ciri-ciri kejadian dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau gaya, berarti cuma ada 2 gaya. Vektor atau bukan vektor. Kalau kamu ngerti itu, ya udah, selesai fisika. Tinggal kerja soal. Tinggal lihat rumusnya. Tinggal dari mana rumusnya ini berasal, sehingga nggak perlu hafal. Nah, kalau ini energi yang saya lihat, terus kejadian yang saya lihat. Kejadian ini adalah tentang perubahan energi. Terus kalau ini ada tabrakan, berarti kejadiannya apa? Momentum. Ada pegas nggak? Nggak ada. Ada gaya-gaya nggak? Nggak ada. Ada kemirian nggak? Yang miring-miring? Nggak ada. Ada katrol? Nggak ada. Berarti kejadian nggak ngomong katrol. Kalau ada katrol yang punya beban, berarti kejadian apa? Hah? Ada apa? Kalau ada katrol, terus katrolnya ada beban, ada beratnya. Katrol ada beratnya. Torsi. Hah? Torsi. Oke, P sebelum berarti ada M massa peluru kali V. Saya ngomong P aja lah ya, peluru ini K aja ya, kotak aja ya. Massa peluru, kecepatan peluru sebelum ya, tambah massa kotak, kecepatan kotak sesudah ya. Massa peluru karena dia setelah jadi itu adalah ini bergabung, berarti V-nya ini yang kita ngomong V ini. Jadi V yang dia bergabung ya, tambah massa kotak kali V. Jadi V yang ini ya, V yang ini ya. Karena dia bergabung menjadi kecepatan sama, karena dia masuk dia sama kecepatannya. Oke, kalau gitu nanti saya bikin ini adalah kali I-nya. Ini kita hitung dulu. Oke, ini P sebelum apa? Peluru, massa peluru apa? 0,2 ya. 0,2. 0,01 ya. Kecepatannya ini yang kita cari. Dan ini diam, awalnya diam, berarti kecepatan sini 0. Ya, massanya 10. Jadi yang tadi adalah 0,01 pp. Ini yang kita cari. Nah, massa peluru ini kita tahu sudah 2,01. V-nya sudah dapat 2. Ya kan, jadi 4,02, ya kan? Ya, VP kali dengan 100. Jadi dapatnya 402. Nah, ini sebetulnya bisa diterka lah saya ngomong. Nah, tadi ngomong ini bisa diterka gitu. Jadi kecepatan pelurunya adalah ini. Saya semalam dia terpikir ya, entah saya mimpi atau apa. Saya ngomong harus bicara dengan kalian bahwa semua ilmu akan kalian pakai gitu. Termasuk fisika kimia dalam implementasinya nanti yang aslinya. Tapi pas saya tadi pagi, saya mau pikir lagi kembali, nggak ingat lagi apa yang saya mau ngomong. Ada videonya, entah saya sedang lihat video atau saya mimpi sampai itu. Video, coba lihat video apa yang
kurang lebih seperti itu. Jadi oke, kita coba. Ini sebetulnya nggak perlu ya, yang namanya 5 menit itu nggak perlu ya. Kalau 2 menit berarti sudah lolos gitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang melihat grafik gitu. Ini ada 2 buah benda, sini ada yang ngomong apa? Grafik samping merupakan kecepatan terhadap waktu 2 partikel. Kecepatan terhadap waktu 2 partikel. V dan T. Lenting sempurna. Oke, dan ditanya, kamu bisa lihat grafiknya tidak? Oke, sebelum kita lanjut, biar kalian tahu kita ngapa ya belajar gini ya. Jadi ini sesaat sebelum terjadi tabrakan, pas di sini udah mulai terjadi tabrakan. V akhirnya ada V action ya. Dari sini. Lenting sempurna berarti seperti ini rumusnya. Vs yang awal adalah 0, VR-nya adalah 0,8. Berarti kamu tinggal masukin aja ke dalam sini. Berarti kalau ini 0 ya, ini kali dari 0, jadi 0,8 sama dengan VR adalah min 0,8 tambah Vs aksen tambah 2 Vs aksen. Udah ya? Dipindah jadi 1,6. Jadi jadi apa? 3 Vs aksen ya. Betul? Hah? Saya hanya mau lihat arahnya aja gitu, kita hitung. Sehingga pura-pura saya anggap pura-pura masalahnya gini ya. Mau lihat kalau misalnya S-nya itu kalau lebih berat, apakah bisa sama-sama atau terpelanting arahnya? Oke, berarti Vs-nya harusnya kalau saya hitung di sini adalah 0,8. Oke ya, betul. Betul nggak sih? Betul ya? Kok 0,8? Berapa? 0,5 aja lah, ya, gitu aja ya. Positif, yang penting positifnya. Yang penting positif. Oke, setelah itu kita coba menghitung VR. Berarti VR-nya berapa? Tinggal saya masukkan sini ke sini. Berarti min 0,8 tambah 0,5. Berarti VR-nya adalah negatif. Tadi kan? Jadi kalau ini yang lebih gede, berarti R setelah tabrak dia akan maju ke sana. Ngerti? Sudah? Terbukti kecepatan VR yang ini, kalau ini lebih gede ya, dia akan maju ke sana. Sudah ya? Bagaimana kalau saya buktikan? Pak, kalau saya balik, intinya yang 1, ini yang 2. Jadi ini lebih ringan, ini 2 kilo. Oke, 2 kilo ya. Sudah? Nah, masukin aja. Berarti ini berapa? Jadi ini 1 ya. Ini jadi 2, ini jadi 1 ya. Oke? Berarti ini jadi 2, ini jadi 1. Oke ya? Setelah saya hitung, ini akan jadi dimasukin, tolong dimasukkan saja. Ini yang kita dapat. Terus dia tetap 0,8. Oke. Saya masukkan ke dalam ya. Ini tidak berubah ya. Ini akan berubah di sini nanti. Ini akan jadi 1,6 ya. Sini akan jadi 1,6.
Ini akan menjadi apa? 2 VR aksen tambah VS aksen. Benar? Oke. Tadi kita dari yang rumus ini sudah nampak yang seperti ini. Ini tidak akan berubah. Oke. VR tetap 0,8 kan? Ya kan? Oke ya. Lo masukin berarti ini saya ubah 1,6 2 kali VR-nya apa? Min 0,8 tambah VS aksen tambah VS aksen. Betul ya? Jadi ini akan jadi berapa nih? Hah? Jadi ini akan jadi 3,2 ya? Betul. Ini kali jadi 3 VS aksen. Berarti dapatnya berapa? VS-nya berapa kalau gitu? Bagi 3. Kira-kira berapa? 9, 10. Oh ya, 10-nya lah ya. Berarti 10. 10 ya. Oke, udah 10 ya. 10 berarti saya masuk ke sini dong. Ini kan VS ya. Ya. Berarti ini adalah 10. Ada tidak? Jadi positif kan kalau gitu? Betul nggak? Sudah ya? Ini pembuktiannya saja. Jadi kalau seperti ini, harusnya karena ini nilainya positif, berarti R yang lebih besar dari S, bukan S lebih besar dari R. Sudah? Karena kecepatan ini berpengaruh ya, harus hitung kecepatan lo ya. Jadi yang nomor 3 benar, salah, yang nomor 3 salah. Yang ngomong S lebih besar dari R. Kalau S lebih besar dari R, nanti VS-nya VR-nya itu negatif. VR-nya itu negatif, VS-nya positif. Jadi berwarna arah. Padahal di sini kita lihat ini dua-duanya positif. Berarti salah geraknya. Kecepatan R dan S adalah sama pada pertengahan waktu tumbukan. Saya nggak tahu ini. Kalau saya lihat tidak ya, karena dari grafik saya lihat tidak di tengah. Dia harusnya di sini, tak di tengah. Nah ini harus dihitung gitu. Masalahnya harus dihitung. Pak, gimana tentunya Pak? Tolong ya, ini tidak bisa kita hitung secara fisika, akan sangat sulit. Kamu hitung secara matematika. Pak, hitungnya gimana Pak? Tolong coba. Betul nggak? Mereka itu kecepatannya itu yang di sini. Ngerti ya? Itu pas di 2. Dengan grafik seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya. Pak, gimana Pak? Gunakan matematika. Gunakan matematika. Oke, kamu anggap ini persamaan garis, persamaan garis, jadi pokoknya di mana? Itu aja. Nanti ya? Udah, coba lah, cari tengah matematika. Persamaan garis. Nah, ini persamaan garisnya apa? Ini persamaan garisnya apa? Terus ini persamaan garisnya apa? Itu ya. Ya pasti ini di sini kan titik-titiknya kan? Titik-titiknya di sini kan? Kita mau cari ini titiknya apa? Itu aja. Kalau kamu lihat garis ini berarti M-nya berapa? Negatif 1, 2, 3. Di ini jaraknya sampai di sini jaraknya berapa? Lihat satu aja ya, kalau ini kan 1, 2 ya.
X-nya 1. X-nya 2. 2, ini jaraknya berapa? Hah? Berapa jaraknya itu? Ini 02, ini 06, 08, berarti 06. Berarti gradiennya berapa? Negatif? 6/20 atau negatif 3/10 gradiennya. Berarti Y-nya saya boleh bikin 3/10 X tambah C-nya, carilah C-nya. Tolong ya, ini harusnya bisa. Masa si Charles bingung? Dapat berapa tengahnya? Apa? Belum sama. Hah? Belum sama. Cari persamaan ya. Jadi untuk melihat apakah ini benar ketemu di tengah sini, kecepatannya ini tengah, atau kecepatannya sama, kita ngecek dulu lah, ini titiknya apa. Pasti ini karena di sini pasti kecepatan sama. Karena ini kan Y ya, ini Y-nya, ini X-nya, kan gitu, ini X-nya. Kalau titik ini pasti sama lah antara ini dan ini. Titik ini pasti ada X, Y. Y-nya pasti sama kan? Y-nya berarti kecepatan sama. Tapi apakah X-nya betul di 2? Itu yang kita cari. Persamaan garis. Cara kedua boleh pakai perbandingan. Cara kedua boleh pakai perbandingan. Ini saya sengaja pakai persamaan garis. Dia kalian bisa belajar lah tentang persamaan garis. Jessica bingung. Berarti persamaan garis belum oke. Oke, bagi yang nggak ngerti mencari persamaan garis, berarti lu memang lumayan bandel. Lumayan bandel. Udah, salah. Berapa? Enggak, saya tanya, ini langsung aja. Berapa? Apa? 1, nggak mungkin ya. Ini aja 2 di sini. Berarti persamaan kamu salah, gitu aja. Kamu lihat, ini garis aja sudah mulai sini. Nggak mungkin 0,5. Ini 1, nomor 1 di sini, bos. Mana mungkin ini titik yang depannya 1 gitu loh. Ini 1 di sini, berarti kamu mau ke sini. Kan salah berarti persamaan kamu. Memang ada yang gini-gini tuh. Dah. Ini berapa nih? Persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya apa? Terus ini persamaan garisnya apa? Kalau tidak mau, kamu pakai perbandingan. Oke. Sialnya perbandingannya, wah bahaya perbandingannya nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berbahaya. Nggak bisa pakai perbandingan. Harus pakai persamaan garis. Harus pakai persamaan garis. Oke, untuk mencari C, lo tinggal masuk titik yang dilewati ya, gitu. Oke, contohnya titik yang dilewati di sini adalah ini aja, berapa? 3,02. Masukin aja. Jadi ini 0,2, ini 3, berarti 2/10 ya. Kali dengan 3 tambah C negatif. Kalau negatif jadi 9 sampai 11 ya. Berarti Y sama dengan 3/10 X tambah 11/10. Oke. Dah.
Oke ya, 9 per 10, 1 per 10. Oke, titik ini. Persatuan garis ini. Yang ini ya, yang ini. Oke, yang ini apa? Titik yang dilewati adalah ini sama sini. Ini berarti 1. Jarak dari sini 0,8 berarti ini 0,8. Tolong ya, ini gradien ya. Berapa ininya? 0,8. Terus yang ini dia sampai bawah ya, sorry. Saya mau cari yang mana ya? sorry, sampai bawah ya, sorry ya. Jadi yang saya mau cari adalah ini. Berarti berapa? 1 ya, 1. Jaraknya 1 berarti ya. Jaraknya 1, ini jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 2 ya, berarti jaraknya 2. Jadi M-nya adalah setengah X tambah C sama dengan Y. Titik yang dilewati apa? 1, 0. 1, 0 ada, 1, 0. 1, 0. Jadi titik lewatnya adalah 1,0, 0 setengah 1 tambah C. Berarti C-nya adalah minus setengah. Berarti persatuan garisnya adalah Y sama dengan setengah X kurang setengah. Oke. Jadi dua persamaan ini diberesin. Yang merah adalah setengah X tambah M kurang setengah. Saya pakai ini aja. Apa namanya? Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan Y. Oke, dipindahkan akan menjadi ini, saya ubah menjadi 5 per 10 X ditambah 3 per 10 X 11 per 10 dikurang setengah. Ini aku ubah aja lah langsung ya, menjadi 10 per 5. Berarti ini jadi apa? 6 per 10. Ini berapa nih? 8X per 10. Aku coret, berarti X nya adalah 6 per 8. Berapa ya? Salah nih, salah lagi. Salah yang mana? Salah. Itu jadi tambah 5 per 10. Oh, tahu ya. Oh, jadi tambah. Jadi berapa nih? Oke, balik X nya betul 2 ya berarti ya. Betul ya? Oke ya, balik X nya 2. Oke, berarti X nya 2. Ini hanya untuk memastikan. Untuk memastikan saja. Jadi X-nya memang 2, jadi benar. Kecepatan RS adalah sama pada saat pertengahan waktu tumbukan. Iya, pertengahan waktu tumbukan. Pasti 2. Jadi ini terjadi tumbukan ini kurang lebih 2 detik waktu tumbukannya. Yang terjadi penyilangan ini waktu tumbukan. Setelah ditumbukan, muncullah V yang tetap masing-masing. V-nya tetap. Yang kita ngomong V aksen dulu, V2 aksen, V1 aksen. Nggak ada gaya bekerja, berarti kan kecepatannya tetap aja konstan. Kalau ini ada seperti apa? Ada gaya bekerja, ada yang bekerja, itu impuls F kali T. Ada gaya yang bekerja, makanya terjadi perubahan kecepatan. Jadi ini adalah waktu terjadinya tumbukan. Kalau kalian nampak gini, berarti waktu tumbukannya itu 2 detik. Oke, waktu tumbukan 2 detik. Atau maksudnya ini apa? Pak, ini apa sih Pak? Apa maksudnya ini Pak? Kayak ini ada 2 bola. Pak, waktu 2 detik itu apa Pak? Waktu gini. Ini datang. Oke. Nah, di sini ada 2 detik yang ciuman. Tik, tik. Pas begini. Ada komeknya gitu, komeknya gitu. 2 detik di sini. Ada ya? Waktu komeknya. Oke. Ada ya?
Waktu sebenarnya kita nggak boleh ngomong waktu kemek. Kalau kemek berarti ada kehilangan. Kita ngomong waktu ciuman mereka. Kayak gini kan. 2 detik berarti. Pas ciuman ini ada terjadi perubahan energi. Yang tadi ini nol, yang benda ini yang nol, yang punyanya S ini S. Setelah ditabrak, dia ada kena gaya sebesar F kali T. Nah, dia cepat. Lihat. Setelah hanya sebentar aja cepatnya, setelah itu kan gayanya hilang. Nih nanti. Kalau pertama diam, gitu. Ada kejutnya pada itu. Jadi dengan grafik ini, kalau ada muncul soal fisika di Mandiri, kita udah tahu. Oh, ini artinya daerah waktu tumbukan. Berarti semuanya benar, 1, 2, 3 benar. 1, 2 yang benar, 3 salah. Harusnya S yang lebih harusnya L yang lebih besar. Ya. Jadi 1, 2 benar. Nah, jadi C jawabnya 1, 2. Jawabnya C saja. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, datanglah ke ini bertanya gitu. Jadi belajar. Pak, izin ke toilet. Iya. Oke, saya kembali ke sini sebentar. Jadi kalau kalian nggak mau hitung secara logisnya, kamu bisa gambar benda ini menjadi gambar benda ini. Di mana ini sejajar? Menggunakan apa? Menggunakan kesebangunan kelas 9 SMP. Ternyata ini sama, ini 4, sini 4 juga. 4 kotak, 4 kotak. Kalau 4 kotak, 4 kotak yang ini sama misalnya ya, gimana pun kamu tarik kot ininya, pasti dia berada di antara tengah-tengah ini. Pasti ininya sama sekarang. Mau ini dengan catatan ini sama ya, ini sama. Mau begini juga begitu juga. Jadi ininya itu pasti membuatnya jadi sama. Kecuali ini nggak sama, ini panjang, ini pendek. Nah, ini akan jadi, nah, ininya lebih pendek. Kecuali ini tidak sama panjang. Jadi kalau kita lihat ini sama panjang, pasti di tengah. Oke, kesebangunan. Nah, kesebangunan. Jadi nggak perlu dihitung, tapi itu tadi itu untuk memastikan dan mengingat kembali, kalian menggunakan persamaan garis untuk menghitung. Oke, saya rasa cukup. Tolong lihat videonya kalau nggak ngerti. Saya ingatkan, kalau suatu buah luka dibiarkan, kalian tidak mau peduli, luka itu akan menganga, infeksi, dan semakin parah akhirnya tak bisa disembuhkan. Hal ini terjadi sama kalau kalian biarkan diri kalian tidak bisa dari kelas 10, ya, tidak mau perhatian, tidak mendekat perhatian, ya udah nanti lukanya akan semakin parah dan kamu tidak akan ngerti. Kira-kira gitu. Oke, bye-bye, terima kasih. Pak, izin ke toilet.